Hai teman-teman, nama saya Andre Nujaya, mahasiswa STIMIK Karisma Makassar. Saya akan membahas mengenai pengenalan 3D modeling. Apa sih itu 3D modeling? 3D modeling adalah proses pengembangan representasi matematika dari permukaan objek 3 dimensi dengan menggunakan perangkat lunak khusus. Hasil dari 3D modeling disebut sebagai model 3D. Model 3D dapat ditampilkan sebagai gambar 2 dimensi melalui proses yang disebut 3D rendering. Model 3D juga dapat dibuat secara fisik dengan perangkat yang disebut 3D printing. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari 3D modeling. Arsitektur desain. Jika Anda seorang arsitek, maka 3D akan sangat membantu Anda dalam menuangkan ide-ide kreatif desain dengan sangat cepat dan mudah. Berbeda bila hanya mengandalkan kemampuan konvensional seperti sketsa yang mempunyai keterbatasan dalam memandang ke view 3 dimensi. Maka dengan 3D, Anda akan dapat melihat bentuk rancangan bangunan Anda dari segala sisi pandangan. Di samping itu, dengan 3D, Anda akan dapat memberikan tekstur maupun lighting menyerupai seperti kondisi aslinya. Kelak bangunan tersebut terbangun, sehingga akan mudah bagi klien Anda untuk mengerti dan memahami desain yang Anda buat. Kartun desain. Kalau dulu kartun dibuat dengan sketsa tangan, lalu meningkat ke aplikasi software 2 dimensi. Sekarang kartun menapaki era baru dengan teknologi 3D. Tren ini semakin meningkat, dikarenakan dengan 3D, kartun akan semakin tampak hidup dan nyata, beratraksi menghibur penonton yang melihatnya. Aplikasi 3D saat ini sudah semakin memudahkan para desainer dan animator, bahkan yang pemula sekalipun untuk membuat kartun 3D, karena sudah banyak fitur-fitur penunjang pembuat kartun yang disediakan oleh setiap aplikasi 3D. Interior design. Sama halnya seperti arsitek, desainer interior pun juga akan sangat terbantu dengan teknologi 3D. Sebagai seorang visualizer pun, Anda dapat menjadi pendamping dari seorang sang desainer interior dalam memvisualkan rancangan ruang-ruang yang akan diwujudkan nantinya. Dengan 3D, setiap ruang yang dirancang akan dapat divisualkan mendekati ruang yang sebenarnya, layaknya bermain game The Sims. Anda dapat menata furniture, elemen dekoratif interior lainnya seperti lukisan, foto, patung, dan lainnya dengan sangat leluasa dan mudah. Landscape design. Dalam mewujudkan desain landscape pun, baik Anda seorang arsitek landscape ataupun visualizer, 3D akan mampu memvisualkan secara jelas dan detail sekalipun penatakan kontur tanah, vegetasi, perkerasan, gazebo, kolam maupun elemen landscape lainnya akan membuat pekerjaan desainer Anda menjadi mudah dan menyenangkan. Logo desain. Tidak hanya kartun, desain dan animasi logo pun saat ini sudah memasuki era 3D. Artinya, logo-logo saat ini sudah banyak yang ditampilkan dengan bentuk dan tampilan real 3D, sehingga logo terlihat lebih hidup, menarik, dan tampil lebih memikat. Aplikasinya dapat dijumpai di banyak hal, seperti di bidang broadcast atau TV, advertising, perkantoran, industri, branding, percetakan, dan sebagainya. Intinya setiap perusahaan dan juga produk-produk sangat membutuhkan logo sebagai citra visual mereka, dan 3D merupakan solusi tepat dalam memvisualkannya. Produk desain mencakup berbagai barang seperti produk industri, pecah belah, mainan, komputer, alat komunikasi, dan sebagainya, telah menjadikan 3D sebagai standar dalam memvisualkan desain terbaru dari setiap produk yang akan dirilis di pasaran. Ambil contoh misalkan, sebuah perusahaan pembuat laptop
yang akan mengeluarkan sebuah desain laptop terbaru, maka bentuk desain, material, tampilannya akan terlebih dahulu diwujudkan dengan media 3D. Sehingga bila telah oke dan disetujui, tinggal dibuat ke dalam manufakturnya. Ini tentu saja akan menghemat kos anggaran, di samping juga dapat menghemat waktu dan tenaga produksi. Game design. Saat ini hampir semua game sudah ditampilkan dalam bentuk 3D. Ini dimaksudkan agar game dapat tampil lebih atraktif, hidup, dan memikat hati para gamer. Dengan 3D, para gamer akan mendapatkan sensasi bermain game yang luar biasa, yang berdampak pada semakin meningkatnya minat, animo maupun antusiasme dalam memainkan game. Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan untuk membuat 3D model. Salah satunya adalah dengan menggunakan 3D scanner. Dengan 3D scanner, kita dapat membuat model 3D dengan sangat mudah, yaitu cukup dengan mengarahkannya ke arah objek yang ingin kita buat menjadi tiga dimensi. Hasil dari 3D scanner akan dimasukkan ke dalam komputer. Cara lain untuk membuat 3D model adalah dengan menggunakan software. Ada beberapa software 3D yang dapat kita gunakan, misalnya Maya, AutoCAD, 3ds Max, Blender, Softimage, Cinema 4D, dan lain-lain. Untuk membuat model 3D dengan software, kita harus membuat kerangka model terlebih dahulu. Kemudian, merancang tekstur kulit model 3D tersebut dan memberinya warna. Setelah semua proses itu dikerjakan, model itu kemudian diekspor ke dalam sebuah format 3D. Sekian pembahasan saya mengenai pengenalan 3D modeling. Terima kasih.